Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh yang dimuliakan oleh Allah, mari kita banyak bersyukur kepada Allah. Salawat dan salam kita persembahkan ke hadapan ikutan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah mengeluarkan umatnya dari kegelapan kepada yang terang benderang, minadz dzulumat ilan nur, dari keadaan gelap kepada keadaan yang penuh cahaya, petunjuk, hidayah sebagaimana yang kita rasakan selama ini. Ibu dan bapak-bapak sekalian, sebagaimana yang diminta oleh Pak Wandoyo agar 2 minggu sekali hari Ahad kita itu melakukan perenungan bersama setelah subuh. 2 minggu yang lalu kita ngadakan seperti ini. Nah, maka ini hari Minggu, 2 minggu kemudian sekarang ini kita mengadakan sejenak 15-20 menit mengisi hati dan pikiran kita ini dengan ajaran Islam, saling mengingatkan. Itu menjadi penting sebagai umat Islam. Kemarin saya ceramah begini dengan orang-orang Jakarta lewat Zoom. Saya itu ditanya, biasanya setelah ngaji itu disediakan waktu sekitar 15-20 menit untuk tanya jawab. Yang ditanyakan itu, yang saya masih ingat, kenapa umat Islam itu kok secara ekonomi tidak unggul katanya. Kenapa pendidikannya itu kok rendah-rendah. Umat Islam itu kok terbelakang katanya itu. Padahal Islam itu mengajarkan supaya bahagia di dunia dan juga bahagia di akhirat. Nah, lalu kemudian saya jawab, memang agama itu tidak banyak ngurus hal-hal yang sifatnya tubuh. Agama itu ngurus hal-hal yang bersifat ruhani sebetulnya. Ruhani yang ada di dalam tubuh itu loh sebetulnya. Jadi di dalam diri kita ini ada setidaknya itu ada 2 unsur. Unsur jasmani, unsur ruhani. Nah, agama itu lebih banyak pada mengurus ruhani sebetulnya. Tapi jangan dikira ruhani ini tidak penting. Justru kehidupan sendiri itu ada pada ruhani itu.
Saya ajak lalu kemudian menelusuri, merenungkan. Sebetulnya yang dimaksud aku, saya itu yang mana sebetulnya? Kok saya mengatakan, kita ini mengatakan ini tanganku, ini kakiku, ini mataku, ini telingaku, ini kepalaku, ini tubuhku. Lah aku ini siapa sebetulnya? Aku inilah kalau di Quran diterangkan bahwa summa sawahu wa nafakha fihi min ruh itu. Aku sempurnakan kejadian ini dengan aku tiupkan ruh. Jadi ruh ini sebetulnya yang aku yang ada di dalam dada ini sebetulnya. Jadi ini kalau kita, aku inilah sebetulnya yang sebenar-benar diri kita ini. Kalau tubuh itu sebetulnya hanya seperti wadah sebetulnya itu. Kalau kita ada kue ini wadahnya, tubuh ini wadahnya. Tapi yang inti itu yang ruhani itu sebetulnya. Hanya seringkali orang mengukur itu ukuran-ukuran tubuh, bukan ukuran ruhani. Padahal justru yang penting ini adalah ruhani. Yang berulang kali kalau di sini saya sebutkan, kalau tubuh ini berasal dari tanah, maka kembalinya ke tanah. Kalau kita nanti sudah mati, tubuhnya kembali ke tanah, ke kuburan. Tidak perlu lalu kemudian dipikirkan, mesti nyampe kembali. Tapi ruhani ini dulu. Ruhani ini yang akan kembali kepada Allah. Dan ketika kembali itu, ruhani itu adalah harus ruhani yang bersih, yang suci. Yang dimintai pertanggungan jawab itu adalah yang di dalam itu. Dan tidak mudah diterima, karena itu lalu kemudian diperintah. Qad aflaha man tazakka wa dzakara isma rabbih fasholla. Sungguh beruntung orang yang mensucikan hatinya. Dengan apa? Dengan ingat dan sholat. Nah itu. Dengan ingat dan sholat. Dengan zikir. Kan dengan zikir. Dan sholat seperti yang kita laksanakan. Dan banyak sekali Al-Quran itu merintah kita ini agar selalu ingat. Kalau bahasa Jawanya itu eling itu. Kalau orang tua-tua dulu, orang Jawa dulu sing akeh sing eling gitu kan. Kalau kita agama itu akeh dikiri. Banyak-banyaklah berzikir. Itu bertebaran di dalam Al-Quran itu banyak sekali, ingat. Sementara kalau agar kamu menjadi kaya itu tidak ada sebetulnya. Hei kamu kaya, itu tidak ada. Memang tidak diperintah untuk menjadi kaya itu. Paling-paling itu wabtaghu fima atakallahu daril akhirah. Carilah kamu apa yang diberikan oleh Allah, darul akhirah, kampung akhirat. Malah disuruh itu ada mengejar kampung akhirat. Wala tansa nasibaka minad dunya, dan jangan lupa kehidupanmu itu di dunia. Ini jangan lupa. Memang tidak disuruh itu. Bahkan lalu kemudian orang yang selalu mengumpat,
mengumpulkan harta, itu kan, itu diancam di neraka. Wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa addadah, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitung, itu diancam neraka malah sebetulnya itu. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Lah kita diingatkan itu di surat pendek. Jadi memang kalau agama itu adalah ngurus hati. Ukuran-ukurannya itu bukan ukuran kekayaan. Kalau ukuran-ukuran kekayaan itu urusan dunia sebetulnya. Ya umat Islam ya silakan aja, tetapi cari harta. Tapi cari harta itu nanti harus dipakai untuk kegiatan sosial, bukan lalu ditumpuk-tumpuk kemudian dihitung-hitung lalu diiman-iman, bukan begitu, nanti malah masuk neraka wel. Diberikan untuk kegiatan sosial, kegiatan sesama, untuk infak, untuk sedekah, untuk wakaf, diwakafkan, disedekahkan kepada kawan sekeliling. Itu kalau Islam itu sebetulnya, kalau agama. Tetapi agama sebenarnya adalah urusan ruhani ini. Urusan ruhani. Tetapi urusan ruhani ini seringkali tidak dijadikan sebagai ukuran keberhasilan. Tapi ya benar-benar saja gitu ibu dan bapak-bapak sekalian, kegiatan ruhani ini tidak dijadikan sebagai ukuran. Memang mereka itu mengukur orang berhasil atau tidak, itu hanya ukuran-ukuran kalam donya. Jadi banyak orang yang mengukur hidup ini hanya urusan-urusan kalam donya, agar disebut kaya, agar disebut hebat, agar dihormati, agar lalu kemudian diutamakan, dianggap unggul. Tapi sebetulnya yang dimaksud itu, yang di dalam pikiran itu adalah tuntutan hawa nafsu, unggul menurut ukuran ngalam dunya. Padahal agama ini adalah ukuran unggul menurut akhirat. Roh yang nanti kembali ke akhirat itu nanti bisa diterima atau tidak bisa diterima. Kalau itu di akhirat, itu lama, dunia itu hanya sebentar. Di dunia itu, hidup di dunia itu 100 tahun, itu kayaknya itu dikira lama, padahal sebentar. Seharinya hari akhirat, di surat Ma'arij ayat 7 kalau tidak salah, seharinya hari akhirat itu sama dengan 50.000 hari dunia. Sehari akhirat sama dengan 50.000 hari akhirat. Coba nanti Pak Rafiq dibaca itu di surat Ma'arij 7 kan tidak salah itu. 50.000 hari dunia sama dengan sehari hari akhirat. Padahal akhirat itu kan berhari-hari. 1 tahun itu kan 360 hari. Setahun itu 360 hari.
Kalau 10 tahun berarti 3.600 hari. Kalau 10 tahun 3.600. Kalau 100 tahun berarti berapa itu? Itu 50.000 hari. 3.000, 30.000. Tidak ada sehari kalau seharinya akhirat itu. Kalau 100 tahun. Padahal usia kita ini tidak ada 100 tahun. Jadi sama dengan sehari saja tidak ada. Nah, kita ini kalau ngejar dunia sama dengan ngejar sehari akhirat. Itu tidak tuntas sehari saja. Karena kita belum tentu berusia 100 hari. Kita ini paling-paling 70, 80, 90 sudah wassalam, sudah wafat. Sudah meninggal. 50.000 sehari akhirat. Pak Iwan, di Quran itu dinyatakan sehari akhirat itu kan sama dengan 50.000 hari dunia. Coba. Kok lalu kemudian dunia kita kejar? Ngejar ya boleh-boleh saja, tetapi jangan lalu dipakai untuk numpuk-numpuk. Di Quran dikatakan fawailun wailun likulli humazatil lumazah itu alladzi jama'a mala wa addada, yang mengumpulkan harta dan menghitung-hitungnya. Dinyatakan juga di dalam Al-Quran bahwa ma indakum yang fadu wa ma indallahi baqi. Apa yang mungguing kamu itu, ukuranmu itu lenyap. Sementara yang kekal itu adalah indallah. Kalau indallah itu adalah urusan yang ruhani ini sebetulnya itu. Nah, Ibu dan Bapak sekalian, ada kekeliruan dalam mengukur. Kita ini banyak orang kekeliruan dalam mengukur. Dikira kalau orang itu, yang saya tadi ditanya oleh orang Jakarta itu, dikiranya kalau kita ini kaya raya, mobilnya berjejer-jejer, rumahnya sulit dihitung, tabungannya juga demikian, itu sukses. Tapi itu sukses ngalam dunia yang sebentar tadi. Sedangkan sukses agama ini adalah sukses yang kekal. Dikiranya kalau di dunia itu raiso mengumpulkan harta, lalu dikira itu gagal. Dikira kalau pekerjaan sehari ini itu hanya gaji dapat 100.000, 150.000, dianggapnya itu gagal. Padahal bukan itu ukurannya itu. Dikira kalau sekolahnya begitu tinggi, itu lalu sukses. Ya memang itu sukses di alam dunia. Menurut ukuran menungso. Tapi menurut ukuran menungso itu sebetulnya adalah yang fatul nyap, rapuk, rusak, hilang. Tidak itu. Yang menurut Allah itulah yang dihitung. Jadi bukan, Allah tidak akan melihat, innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru qulubikum. Yang akan dilihat itu hati dan niat. Hatinya yang dilihat itu. Bukan yang dilihat penampilan dan rumahnya, mobilnya. Ya memang kalau bermobil bagus dihormati, jadi kaya. Tapi itu nih alam dunia. Nah, ini Ibu dan Bapak-bapak sekalian, Islam itu ngajak keselamatan yang hakiki sebetulnya. Islam itu mengajak kepada kita semua itu
keselamatan yang hakiki, bukan keselamatan yang semu, kebahagiaan yang semu, yang sepertinya bahagia, tapi sesungguhnya hatinya tidak bahagia. Maka lalu kemudian kita pagi-pagi hari seperti ini datang ke masjid, sholat subuh berjamaah. Segera kita ini ada adzan, bangun, lalu datang bermasjid. Di masjid ini lalu kemudian tidak ada pembicaraan. Kita ingat yang menciptakan kita ingat yang memelihara kita ingat tidak saja hari ini, tapi kita ingat hari akhirat. Dalam sholat, kita lalu kemudian yakin ketemu Allah. Alladzina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim. Yakin kita ketemu Allah, ketemu Tuhan. Wa annahum ilaihi rajiun. Mereka akan dikembalikan pada Allah. Kita ingat seperti itu. Kita ingat yang menciptakan, kita ingat Rasul yang membimbing kita, utusan Allah yang disayangi, yang dicintai oleh Allah. Kita ingat yang disayangi oleh Allah, maka lalu kemudian kita ingat Allah. Disitulah sebetulnya kunci. Karena ini jamaah seperti ini bukan sesuatu yang sederhana. Ini masalah penting sekali dan tidak semua orang, tidak semua orang mampu, ya, tidak semua orang mampu menjalankan seperti ini. Karena itulah kita syukuri Ibu dan Bapak sekalian dan kita rawat kebiasaan-kebiasaan mulia seperti ini, kita rawat. Buahnya orang kaya, orang pinter, mengaku pinter, ijazahnya tinggi, tapi ketika dipanggil azan tidak pernah mendengar, apalagi lalu kemudian segera untuk mendatangi azan itu. Karena itu beruntunglah kita syukuri dan kita rawat kebiasaan ini. Saya kira itu Ibu dan Bapak sekalian, renungan di pagi hari ini mudah-mudahan ada manfaat dan gunanya. Terima kasih dan mohon maaf manakala di sana sini saya mengatakan keliru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.